perhatikan kamu ketika ngomongin persekutuan itu apa? Shalom teman-teman. Kumpulan orang. Tempat kita bisa berkumpul dengan teman-teman seiman. Belajar bersama dan berproses. Persekutuan itu tuh bengkel sih. Tempat yang seru. Menurut kamu tuh persekutuan itu penting ya sih? Menurut aku penting sih. Oh, penting Pol. Penting banget. Karena kalau tanpa persekutuan, hubungan kita dengan Tuhan tuh jadi renggang, dan agama ya jadi agama aja gitu. Dan di persekutuan juga aku bisa berproses dan bertumbuh sih jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau nggak ada persekutuan tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Apa yang kurang? Kan kita kayak bisa berbagi, kita sharing tentang kehidupan kita, terutama sama teman-teman Kristen. Selain di luar persekutuan, di mana lagi kita bisa cerita kayak gitu? Emang kalau di komunitas nggak ada? Nggak bisa dong, kan kita misalkan komunitas reptil gitu, kita kan nggak bisa ngomongin tentang persekutuan, nggak bisa ngomongin tentang kehidupan kita. Persekutuan apa aja sih yang kamu ikutin dulu? Dulu waktu kuliah PMK, KTB, sama ibadah pemuda di gereja. Di gereja itu aku ikut persekutuan care group, hampir mirip-mirip kayak KTB. Kalau di kampus itu aku ikut persekutuan mahasiswa Kristen atau PMK, lalu aku juga ikut KTB-nya. Gimana akhirnya kamu bisa masuk ke dalam persekutuan? Waktu pas kuliah itu dijangkau. Ada orang yang menjangkau. Karena aku merindukan vibes-nya persekutuan waktu SMA, jadi aku ikut. Untuk pertama kali sih aku diajakin teman sih, Kak. Terus kenapa kamu mau ikut? Awalnya gabut. Itu kan kayak awalnya saya coba-coba. Oke. Ya terus ya udah akhirnya juga ternyata nyaman. Oke lah. Dengan berjalannya waktu, aku belajar bahwa persekutuan itu nggak cuma rutinitas aja, tapi aku bisa belajar banyak dan bisa mengubah diri aku gitu. Ngerasa butuh satu komunitas yang seiman, yang bisa nolong deket sama Tuhan di tengah kumpulan teman-teman yang mungkin punya keyakinan yang beragam. Oke, sejauh ini apa yang kamu paling nikmati di dalam persekutuan kampus? Kebersamaannya. Di persekutuan juga aku belajar banyak tentang mengasihi dan mengampuni. Ada teman-teman seiman yang bisa aku ajak curhat, dan balasan mereka tuh pasti berdasarkan firman Tuhan gitu. Jadi nggak cuma berdampak pada keseharian aku, tapi juga spiritualnya juga gitu, dapat jawabannya. Pernah berantem atau ngerasain kekecewaan nggak sih selama masuk atau nggak hadir di dalam persekutuan? Pernah, Kak. Boleh ceritain kenapa? Karena walaupun udah sedekat itu sama orang, aku ternyata masih dijelek-jelekan lah di belakang mereka gitu. Malah di PMK lah yang lebih banyak berkonflik. Karena satu sisi kita punya ekspektasi sama teman sepelayanan kita yang katanya udah kenal Tuhan, katanya on time, katanya disiplin, katanya bisa mengampuni, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Pernah berantem nggak di dalamnya? Puji Tuhan enggak sih, belum, nggak akan. Nggak akan. Karena kata terjadi konflik di dalamnya. Wah kok negatif banget ya rasanya. Oke, menurut kamu gimana seandainya kata kamu nggak masuk ke dalam persekutuan dulu? Aku nggak akan jadi pribadi aku yang sekarang. Wah, berandalan kali ya. Kayaknya aku akan jadi manusia yang berpusat sama diriku sendiri. Kayak merasa hambar aja gitu. Keseharian aku kayak ya udah kuliah pulang. Perubahan apa yang kamu alami ketika kamu masuk di dalam persekutuan? Menjadi lebih dewasa sih, Kak. Lebih bisa menilai situasi dan bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cerdas lah. Dalam persekutuan, pertama tentu aja tentang hubungan pribadi dengan Tuhan ya, Kak ya. Dan aku belajar juga mengampuni dan mengasihi setelah mengampuni itu, Kak. Yang signifikan ya, saya semakin mengenal Tuhan sih. Itu bukan hanya lewat persekutuan dengan Tuhan, tapi lewat teman-teman juga. Kayak misalkan, ternyata kasih Tuhan nyata dalam hal ini, dalam ketika dia melakukan ini. Mestinya saya kayak gini sesuai dengan keinginan Tuhan yang dialami teman saya juga. Jadi ketika sharing itu saya semakin mengenal pribadi Tuhan lah. Apa ekspektasi kamu pertama kali tentang persekutuan, dan ketika kamu masuk dalam persekutuan, apakah ada ekspektasi kamu yang berubah? Banyak sih, Kak. Kalau misalnya persekutuan itu aku ngira orang-orang yang orang-orang suci, orang-orang yang nggak ada kejahatan sama sekali. Tapi setelah masuk ke dalam persekutuan, aku menyadari kalau misalnya orang-orang yang dalam persekutuan itu juga sama-sama berdosa, sama-sama bergumul tentang suatu hal. Tapi di sini kita nggak cuman, aku tahu aku berdosa, udah nyampe situ. Tapi kita berproses juga sama apa yang kita lakukan gitu, berproses tentang gimana cara kita memandang dosanya, bagaimana kita berjalan bersama sama teman-teman juga. Jadi intinya
Yang aku pelajarin, nggak ada orang yang sangat sempurna lah. Nggak ada, di persekutuan tuh bukan orang-orang yang sempurna banget lah. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama pengen belajar lebih dalam bagaimana hidup yang baik menurut Tuhan gitu. Seandainya kakak nih kamu diminta untuk mengencourage teman-teman kamu nih yang merasa kayak persekutuan nggak penting-penting banget di dalam hidup gue, kira-kira apa sih mau kamu bilang ke mereka? Persekutuan itu seru, coba aja dulu. Untuk teman-teman, sekalipun di persekutuan ini tidak sempurna, tapi layak untuk tetap bertahan, layak untuk tetap stay, karena lewat ketidaksempurnaan diri kita dan orang lain itulah malah terbentuk karakter-karakter yang berkualitas. Dari video tadi, apakah ada yang sama denganmu? Bagaimana pengalaman dan pendapatmu terkait persekutuan Kristen? Penuh dengan kekecewaan? Atau justru kamu dapat menikmati Allah di dalam persekutuan dengan saudara seiman? Kehadiran persekutuan dalam dunia merupakan inisiatif Allah bagi setiap kita. Dia menghadirkannya bukan tanpa maksud. Melalui persekutuan dengan sesama, kita mengalami pertumbuhan karakter dan pertumbuhan dalam pengenalan akan Kristus. Kita dapat belajar mengasihi sesama dengan kasih Kristus, belajar memberi apa yang kita miliki, belajar saling menghargai satu dengan yang lain, dan masih banyak hal lainnya. Sangat mungkin kita menemukan persekutuan kampus, gereja, atau persekutuan dengan keluarga yang tidak sesempurna ekspektasi kita. Kekecewaan, kemarahan, atau emosi negatif lainnya mungkin lebih jadi pengalaman kita dalam persekutuan itu. Bagaimanapun, persekutuan diisi dengan relasi antar manusia yang rentan perbedaan dan gesekan. Kesediaan setiap kita untuk mau terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui pengalaman di dalam persekutuan yang Dia hadirkan itulah yang akan mengubah kisah kita dalam persekutuan Kristen.